Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Sururi. Saat ini saya menjabat sebagai Kaprodi Teknik Lingkungan ITENAS. Pada kesempatan ini, saya hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dikti yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami di Prodi Teknik Lingkungan ITENAS untuk mendapatkan hibah KSKI MBKM serta hibah IPD. Dan tentunya kedua hibah ini sangat bermanfaat bagi kami. Tim kurikulum kami telah melakukan pembahasan kurikulum secara lebih intens sehingga kami sudah akan siap untuk melaksanakan secara hati-hati dan sustain untuk mencapai IKU kedua, yaitu mahasiswa di luar kampus, kemudian IKU ke-6, kemitraan akademik, dan IKU ke-7, pembelajaran kelas. Khusus IKU ke-7 ini, lewat IPD tentunya Pak Iwan Juwana dan Bu Kancitra Parmawati telah mempertebal proses kolaboratif pembelajaran di dalam kelas. Yang kita tahu pada saat pembelajaran online ini capaian pembelajaran tentunya menurun gitu ya. Tapi dengan adanya IKU ke-7 ini, semoga hal itu tidak terjadi. Kemudian pada dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan Prodi Teknik Lingkungan ITENAS itu bisa segera mewujudkan cita-citanya untuk mencapai IKU ke-8, yaitu akreditasi internasional, sehingga lulusan kami itu bisa memperoleh pengakuan secara internasional. Terima kasih, Dikti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Juwana dan saya adalah dosen pengampu dalam mata kuliah ekonomi lingkungan. Saya ingin menceritakan betapa saya sangat antusias melalui program inovasi pembelajaran digital. Karena melalui program ini, saya bisa bereksplorasi dengan berbagai metode dan media pembelajaran untuk pencapaian kompetensi peserta kuliah. Yang ditawarkan dalam mata kuliah ini adalah One Enjoyable Learning Cycle, di mana dominasi utama dari konten yang ada, pertama adalah asinkronus, di mana mahasiswa bisa memilih sendiri waktu belajarnya. Yang kedua, evaluasi pekanan. Ada 3 hal yang diberikan tiap minggunya. Pertama dalam bentuk edpuzzle video, yang kedua dalam bentuk mind map, dan yang ketiga dalam bentuk kuis. Dan terakhir, dominasi utama juga dari mata kuliah ini adalah adanya case study. Dari awal, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berkontribusi terhadap proyek yang akan dikerjakan secara kelompok. Sekali lagi harapannya mahasiswa akan lebih enjoy mengikuti materi sambil rebahan, sambil ngemil, sambil camping di rumah, teras, tapi tetap bisa mengikuti kuliah. Dan akhirnya hasil dari feedback dalam part pertama ini, saya melihat mahasiswa lebih antusias dalam perkuliahan. Akhirnya tentu saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan karena dengan adanya program ini saya dapat bereksplorasi dan mengembangkan diri dalam memberikan pengajaran kepada mahasiswa. Mudah-mudahan program ini bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang dan sukses selalu Kemendikbud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kancita Parmawati, salah satu dosen pengampu. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dapat menikmati proses pembelajaran dengan konten yang sangat menarik seperti bahan presentasi yang sudah dilengkapi dengan narasi atau audio, video pembelajaran penunjang, fitur media collection yang dilengkapi dengan bahan bacaan seperti textbook, forum diskusi asinkronus, serta diskusi virtual atau pertemuan maya untuk mendiskusikan materi bersama mahasiswa secara langsung. Kesimpulan pretest minggu lalu. Nah, sekarang saya sedikit mereview nih ya, mencoba merangkum perbedaan antara si audit lingkungan dan juga SML. Enggak, siapa yang mau bantu jawab? Oke, kalau gitu ditanya aja lah ya. Bintang. Iya, Bu. Bintang. Apa Bintang kira-kira kesimpulannya kemarin? Ya kalau perbedaannya kalau audit itu bersifat mandatori atau wajib gitu untuk kegiatan yang berpotensi menyebabkan atau berdampak kepada lingkungan. Nah, sedangkan kalau kayak seperti SML ini dia tuh bersifat
sukarela gitu. Jadi bisa opsional, perusahaan bisa memilih untuk menerapkan atau tidak gitu, bergantung pada kebijakan manajemennya masing-masing, seperti itu, Bu. Tapi kalau misalnya diterapkan Mhm. nanti akan ada dampak-dampak positif yang seperti tadi, yang kayak, mungkin image-nya jadi bagus gitu terhadap konsumen, pemerintah, dan lain-lain, seperti itu, Bu. Oke ya, jadi sifatnya ya. Jadi kita Ya. harus pahami dulu tadi bentuk sifatnya. Dia salah satu dia sifatnya mandatory atau obligatory, salah satu dia sifatnya yang FML itu dia lebih ke sukarela. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang memang dikategorikan dia beresiko tinggi. Jadi Anda tinggal lihat di peraturan itu ada bidang-bidang tertentu yang katanya beresiko tinggi. Nah, tapi periodenya pun beda-beda. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, contoh misalnya untuk jenis usaha pengoperasian bendungan atau waduk atau jenis tampungan air lainnya. Dia ketika skala besarannya lebih tingginya lebih besar sama dengan 15 meter dan luas genangannya 200 hektar. Nah, periode audit lingkungan hidup berkalanya adalah 5 tahun sekali. Nah, di sini juga dijelaskan alasan ilmiahnya mengapa kegiatan-kegiatan tersebut atau usaha-usaha tersebut dianggap memiliki resiko yang tinggi. Konten-konten pembelajaran tersebut dapat terimplementasi dengan bantuan dari skema Hibah IPD, Inovasi Pembelajaran Digital, yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih banyak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan dengan konten pembelajaran yang menarik ini dapat dirasakan sebagai one enjoyable learning cycle oleh mahasiswa yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah sehingga capaian pembelajaran lulusan yang direncanakan dapat tercapai. Hai, perkenalkan, nama aku Citra Resliani, perwakilan dari Teknik Lingkungan ITENAS Angkatan 2018. Kesan setelah saya mengikuti perkuliahan ini kurang lebih 4 pekan, saya merasa mata kuliah ini sangat menarik dan juga penting. Khususnya bagi saya, mahasiswa Teknik Lingkungan, yang dalam aplikasinya, ekonomi lingkungan menjadi salah satu aspek utama dalam pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai tanpa merusak lingkungan, sehingga dapat mendukung kehidupan yang akan datang. Konten-konten dalam mata kuliah ini ada berbagai macam. Yang pertama ada video pembelajaran, ada bacaan wajib, ada mind map, ada add puzzle, dan ada juga quiz. Menurut saya, konten yang paling membantu itu adalah video dan mind map, karena video itu mudah dicerna, kemudian saya mempelajarinya, dan saya merangkumnya dalam mind map yang ditulis tangan, sehingga tidak mudah terlupakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prodi Tim Dosen yang telah berbagi ilmunya kepada kami dengan berbagai konten yang menarik, sehingga kami tidak bosan berada di rumah dengan pembelajaran online ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Prodi TL ITENAS yang selalu mendukung kami dalam kegiatan pembelajaran di ITENAS ini. Halo, saya Muhammad Raffi dari jurusan Arsitektur Angkatan 2018. Pesan-pesan mata kuliah ekonomi lingkungan ini sangat menyenangkan karena saya dapat mengetahui prinsip-prinsip ekonomi dasar dan juga saya dapat mengetahui valuasi ekonomi terhadap lingkungan demi terwujudnya pembangunan yang ramah lingkungan. Pesan-pesan terhadap mata kuliah ekonomi lingkungan ini sangat menyenangkan karena saya dapat mengetahui prinsip-prinsip dasar ekonomi lingkungan dan juga dapat mengetahui valuasi ekonomi terhadap lingkungan demi terwujudnya aspek-aspek pembangunan yang sangat ramah lingkungan. Untuk penjelasan dari dosen juga saya dapat sangat dimengerti karena diselipi oleh banyak kuis-kuis yang sangat menarik. Untuk materi yang paling membantu saya adalah eksternalitas dan internalisasi eksternalitas. Untuk mata kuliah yang paling saya gemari oleh saya adalah kegagalan pasar, ekonomi mikro, dan juga monopoli perdagangan. Saya ucapkan terima kasih untuk Prodi Teknik Lingkungan ITENAS yang sudah memberikan saya ilmu-ilmu. Saya ucapkan terima kasih dan sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvisya Muhardipura, jurusan Teknik Lingkungan Universitas Pasundan. Kesan saya mengikuti perkuliahan di ITENAS, saya mendapatkan ilmu baru. Karena mata kuliah yang saya ambil, ekonomi lingkungan dan valuasi, itu sebelumnya belum ada di universitas saya. Lalu saya mendapatkan teman dan suasana baru. Suasana pembelajaran di ITENAS ini sangat menyenangkan. Karakter dosen dan teman-teman mahasiswa TL yang interaktif membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan walaupun dilakukan secara daring. Untuk konten-konten yang ada di mata kuliah ekonomi lingkungan dan valuasi itu sendiri, pertama ada materi presentasi, video presentasi, bacaan wajib, head puzzle, forum diskusi, diskusi virtual video, dan kuis. Untuk konten yang disenangi dan menambah pemahaman, saya menyukai diskusi virtual video karena bisa langsung tanya jawab dengan dosen yang bersangkutan. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih untuk tim dosen dan prodi Teknik Lingkungan ITENAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.